Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pung Zulkarnain, Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta, menyambut hangat Bapak Ibu semua dalam Invoice Podcast Suara Inkindo DKI Jakarta. Podcast kali ini kami hadirkan sebagai ruang diskusi terbuka, sharing gagasan dan pengalaman seputar dunia jasa konsultansi, konstruksi dan non-konstruksi. Melalui media ini kami berharap dapat mempererat kolaborasi antara anggota Inkindo DKI Jakarta dengan pemerintah dan pelaku usaha lainnya, serta mitra vendor lainnya, serta generasi muda lainnya untuk membangun Indonesia yang lebih maju lagi. Terima kasih atas dukungan semua pihak dan atas antusiasme Bapak Ibu semua. Mari kita bersama dengarkan podcast ini dengan semangat yang terbuka dan pikiran yang positif yang akan membahas seputar kontrak jasa konstruksi dengan tema sadar hukum kontrak konstruksi. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan saya Agus Sujatmiko di Kepengurusan Inkindo DKI. Saya sebagai Wakil Sekretaris Bidang Hukum dan Dewan Anggota. Kemudian acara ini adalah podcast Invoice persembahan dari Inkindo DKI. Kami dibantu oleh Pak Mangiring Purba, pelaku jasa konstruksi. Kemudian kami mengundang Pak Pakar, Pak Handono. Selamat pagi Pak Mangiring, Pak Handono. Jadi tema yang akan kita ambil adalah legal awareness, jadi sadar tentang hukum kontrak kerja konstruksi. Jadi sebelum saya akan berbincang-bincang dengan narasumber, dalam benak kami kontrak itu adalah surat perjanjian kerja antara kedua belah pihak, ya. Nah, sering dalam dunia konstruksi ada pihak pertama adalah pengguna jasa, pihak kedua adalah penyedia jasa. Sifat dari surat perjanjian ini atau kontrak ini saya tekankan di sini, kata kuncinya adalah kesetaraan ya Bapak ya. Jadi bahwa kontrak ini bisa dilaksanakan, bisa dijalankan, disepakati, tidak ada yang dirugikan ya Pak. Kemudian semua win-win solution, saya kira seperti itu. Namun demikian dalam suatu praktek seringkali kita hadapi terjadi salah satu pihak tidak bisa memenuhi persyaratan dalam isi kontrak atau sebutan prestasi. Ya, seringkali ini lebih banyak dilakukan oleh penyedia jasa. Nah, ini yang mengapa Inkindo DKI ini terpanggil untuk melindungi anggotanya agar tidak terjadi hal-hal yang ya barangkali sudah paham, ada yang sampai di ranah hukum Bapak ya, baik itu perdata maupun pidana. Nah, kewajiban Inkindo adalah bagaimana melindungi anggotanya agar kejadian itu tidak terus terulang-ulang kembali. Saya kira seperti itu. Ya, jadi sebelumnya saya sampaikan terima kasih pada pembicara. Sekali lagi kita garis bawahi bahwa kalau dulu kita konsepnya adalah sadar mutu ya Bapak. Betul. Sekarang kita waktunya sudah sadar hukum. Baik, saya kira kita mulai saja pembicaraan kami. Mungkin kami akan bertanya kepada Pak Handono, kalau lihat kurikulum vitae-nya, Bapak seorang sarjana teknik sipil, kemudian
Bapak terjun Betul. ke bidang hukum, ya, hingga S2, hingga dokter S3. Kira-kira apa ketertarikan Bapak, mengapa Bapak ingin menekuni di bidang hukum ini, Pak? Ya. Monggo, silakan. Baik, alhamdulillah, selamat pagi nih Pak Agus Ya. Sujanto. Mangiring Purba, ya. Purba. Terima kasih atas kesempatan untuk bisa. Ini satu momen yang saya harapkan sejak lama ini. Bagaimana ketertarikan saya dalam bidang hukum, Ya, kemudian dapat masuk ke dalam sebuah entitas yang sebetulnya merupakan entitas di mana saya bernaung, ya, yaitu Inkindo. ya, Dan saya kira sejak tahun 75 saya sebagai seorang junior engineer itu telah menekuni sebetulnya secara tidak langsung itu bidang hukum, yo, ya. bisnis atau hukum perjanjian sebagai seorang perencana. Tapi dalam perjalanan saya rasa kemudian saya paham ternyata bahwa banyak dari teman-teman kita yang sesungguhnya belum begitu paham tentang aspek-aspek hukum kontrak. Ya, Aspek-aspek hukum kontrak, sehingga kemudian rasa keprihatinan saya sebagai orang jasa konstruksi yang sebetulnya saya pernah mendapat tawaran untuk menjadi pemeriksa di dalam bidang jasa konstruksi, tapi kemudian saya memilih menjadi membangun entitas yang pernah membesarkan saya di bidang jasa konstruksi, yaitu jasa konsultansi konstruksi. Ini saya kira tujuan saya memang saya boleh anggap bahwa dari hati nurani, ini Pak Agus, Pak ya, Maingin, dan alhamdulillah saya kira itu tercapai saat saya membaca suatu momentum di mana saya dapat melakukan perubahan, tetapi bukan di aspek APBN, tapi di aspek BUMN Persero, di mana mereka itu adalah pemegang kontrak yang sangat luar biasa secara nominal, triliunan, dan waktu itu saya mendapat kesempatan untuk membedah dokumen kontrak konstruksi yang sekarang kemudian digunakan di berbagai kegiatan jasa konstruksi pembangunan, khususnya di Badan Usaha Jalan Tol. Suatu niat yang selalu saja Pak Agus, Pak Purba, suatu niat bagus, ada saja jalannya. Ini saya kira, saya yakini betul. Dan momen sekarang, siang ini, pagi ini, saya kira saya diundang untuk bicara soal sadar hukum yang dimana teman-teman itu sebetulnya masih belum. Saat saya itu masih menjabat sebagai engineer, mungkin kalau saya bicara hukum tidak ada yang percaya. Sehingga saya memutuskan untuk di usia yang sudah pensiun, kemudian mengambil S2 hukum dan kemudian melanjutkan S3 hukum karena atas dorongan seorang profesor yang mengatakan Anda potensial untuk bisa membangun sesuatu di bidang hukum kontrak kerja konstruksi. Saya rasa itu kuncinya. ya, Dan itu membuat niat saya besar, didorong oleh jajaran direksi, kemudian saya menempuh itu. Tapi utamanya adalah bagaimana kita, gitu, saya juga selaku individu di dalam jasa konstruksi itu dapat memberikan kontribusi kepada teman-teman sekalian terhadap hukum kontrak konstruksi. Saya rasa itu. Baik Pak Andono. Sebelum saya berbincang yang berikutnya, seringkali praktik di Indonesia ini ingin saya sampaikan, Pak. Seringkali kalau dalam suatu tender atau lelang itu di awalnya sudah ada draft atau konsep kontrak ya Pak, mengiring ya. Nah, dengan demikian seharusnya pada saat itulah kita harusnya mengkritisi apakah kita sepakat atau tidak sepakat tentang kontrak. Padahal filosofi kontrak ini kan sepakat ya dan kesetaraan ya. Nah, pada saat kita sudah memenangkan lelang, seringkali kita terjebak ya Pak. Terjebak dalam harus mengikuti draft yang sudah kita pernah usulkan. Kalau mau mengkritisi ya sejak awal itu ya. Kira-kira begitu. Nah, apakah nanti masih bisa dirubah? Tadi Pak Andono ada beberapa pasal yang kita bisa rubah sebelum kontrak barangkali ya Pak. Ya. Nah, padahal kontrak ini di Indonesia adalah kitab suci kita Pak. Seringkali proyek yang bersumber dari
APBN, APBD ya dari negara, baik itu BUMN atau loan pinjaman luar negeri, ya suka atau tidak suka pasti akan diperiksa oleh auditor ya Pak. Nah, pemeriksa dalam ini BPK, BPKP. Padahal kitab suci sama, hanya kontrak ya. Tapi mengapa dampaknya luar biasa itu? Barangkali yang ingin saya tanyakan pada Pak Handono, bagaimana praktek tadi hukum kontrak di Indonesia, barangkali Bapak bisa menjelaskan. Oke. Ya. Jadi kita ambil ada dua sebetulnya aliran yang besar ini Pak. Ya. Dalam kontrak, dalam hukum kontrak ini. Yang pertama adalah adalah pemerintah, yaitu melalui, kalau di kita di kegiatan jasa konstruksi barangkali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saya rasa itu. Dan saya kira kita bersyukur Pak ya bahwa kementerian kita, kalau saya lihat, itu adalah kementerian terbaik dalam mengatur kontrak kerja konstruksi. Kementerian terbaik Pak. Kementerian lainnya itu tidak ada yang membuat standar pedoman pengadaan barang jasa. Bisa Bapak lihat di Kementerian Perhubungan kan gitu kan, atau kementerian-kementerian lain, dan itu tidak punya standar pedoman. Saat ini kita punya Permen sebagai turunan dari LKPP, Perpres, LKPP, dan kemudian diratifikasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk seleksi ada 11 dokumen pengadaan, untuk pekerjaan konstruksi ada 16 macam. Tapi di tempat lain itu tidak ada. Nah, hanya masalahnya sekarang, walaupun dokumen itu setelah begitu lengkap, tidak seluruh insan jasa konstruksi dapat memahami substansi dan filosofi kontrak konstruksi. Iya, itu masalah besar. Betul ya. Misalnya ambil contoh begini, Bapak mendapat sudah mengambil dokumen pengadaan, seleksi katakanlah, lalu Bapak itu mendapat satu ketentuan umum, syarat-syarat umum kontrak. Maaf, saya seringkali tertukar dengan ketentuan umum karena saya terakhir ini berkecimpung di bidang Badan Usaha Jalan Tol yang menggunakan istilah yang lain, ketentuan umum kontrak. Jadi dalam syarat-syarat umum kontrak itu sudah mandatori Pak, artinya semua diatur. Tetapi apakah itu sudah rigid? Sebetulnya tidak, ada hal-hal yang mesti diperjelas. Cuman harus kita pahami bahwa saat kita itu mendapatkan dokumen, apa-apa yang dirasa menjadi rancangan, itu rancangan kontrak Pak. Jadi apa-apa yang tidak sesuai dengan kaidah atau yang kita pahami dapat kemudian diusulkan pada saat ambisi. Pun jawabannya itu belum ada Pak. Oh, ya. Misalnya contoh saja, kalau saya membaca misalkan satu kontrak yang kemudian salah satu kontrak, saya tidak bicara APBN dulu, ada kontrak di situ mengenai pembayaran jika pengguna jasa telat mengajukan pembayaran maka akan dipenalti. Tetapi di situ tidak tertuang jika pengguna jasa telat membayar, tidak ada bunyi penalti. Betul. Padahal Undang-Undang Jasa Konstruksi itu mengatur harusnya kesetaraan dulu ya. 18 tahun 99 maupun 2 tahun 2017 itu disebutkan pengguna jasa wajib membayar kepada penyedia jasa tepat jumlah dan tepat waktu. Ya. Artinya apa? Kesetaraan itu. Ya, tapi ada saja pengguna jasa, dan dalam konteks itu sebetulnya jika kita paham betul tentang hukum kontrak, maka itu bisa dijadikan kita ajukan sebagai permasalahan, ya kan? Bahwa nanti pada saat kita rapat prakontrak, kemudian rancangan dokumen kontrak itu kita terima, kita akan memeriksa apakah apa yang kita ajukan tersebut telah diakomodasi atau belum, kan itu. Nah sayangnya banyak dari teman-teman kita bahkan tidak punya waktu sama sekali, yang kemudian untuk memberikan respon, sehingga pada saat tanda kontrak seolah-olah given. Iya. Apapun yang ada di dalamnya harus kita terima. Iya. Bulat-bulat. Betul. Padahal tadi azasnya kan kesetaraan. Iya, iya. Bisa. Jadi hak, kewajiban, kompensasi dan lain sebagainya itu ada diatur secara jelas. Iya. Barangkali Pak di Indonesia Pak Mangiring, seringkali kita ini menang proyek, kita tandangani proyek. Kita tidak baca. Tidak membaca. Begitu ada permasalahan, lalu tiap halaman kita baca. Bagaimana pendapat praktik di Indonesia? Ya, itu memang yang sering kita hadapi. Iya. Jadi sepertinya pada saat kita penandatangan kontrak, kita baru diberikan itu dan kita baru biasanya kita periksa yang umum aja. Iya.
uh, pemberi tugas, kita, jangka Iya. waktu, nilai kontrak. Nah, itu yang sering kita lihat. Padahal itu kan syarat-syarat umum maupun syarat-syarat khusus itu sering kita Betul. abaikan. Oh. Ya, jadi mungkin itu juga ketidaktahuan kita para penyedia jasa. Jadi mungkin ada dari menurut Bapak ini apa yang perlu kita lakukan nih? Mungkin baik asosiasi perusahaan, Inkindo atau siapa nih untuk memberikan pembelajaran atau pengetahuan supaya kita juga sadar akan kontrak itu. Sadar hukum loh. Sadar hukum. Iya. Iya, dengan risiko yang akan kita Iya. hadapi nanti. High risk ini. Iya, High mungkin risk. Pak Handun bisa. Iya. Jadi ini gini, ini satu joke saja ya Pak ya, joke Iya. saja. Padahal tingkatan manajemen itu sebetulnya justru menjadi kunci kesadaran hukum kita sebetulnya. Saya sendiri sebetulnya sekarang ini di tingkat manajemen, tetapi saya concern betul kepada aspek hukum kontrak, baik itu yang berkaitan dengan jasa konsultansi maupun konstruksi, Iya. kan gitu. Nah, saya kira kebetulan saja barangkali hanya saya lebih dahulu sadar hukumnya ya Pak ya. Ya, sadar hukum. Ya, lebih dahulu. Tapi mudah-mudahan saya kira dengan tindak lanjut nanti terhadap aspek sadar hukum kita sekarang ini dapat ditindaklanjuti oleh entitas yang saya sangat muliakan, Inkindo itu kemudian akan menjadi barometer bahwa mereka insan jasa konstruksi yang berada di dalamnya itu memang betul-betul adalah sangat kompeten terhadap aspek hukum kontrak. Dan itu saya kira dampaknya sangat luar biasa Pak. Ya. Dengan kita paham tentang hukum kontrak, kita profesionalisme meningkat, kepercayaan diri juga bertambah, dan kepercayaan pengguna jasa kepada kita, bahkan kita bisa menjadi tangan kanan pengguna jasa pada aspek mereka menghadapi persoalan-persoalan dengan penyedia jasa pekerjaan konstruksi. Tapi sekarang ini kita masih berada di luar garis antara kepentingan para pihak penandatangan kontrak, seolah-olah kita sebagai pelengkap penyerta gitu. Tapi di berbagai kegiatan saya rasa sudah ada beralih Pak. Saat kita bisa memberikan satu advice yang memang sangat berdasar based on reference, dasar hukumnya itu jelas gitu kan, bisa dipertanggungjawabkan dan bahkan bisa menjadikan argumen saat ada pemeriksaan baik oleh APIP maupun oleh para penegak hukum. Dan ini menjadi kerja besar Inkindo saya rasa. Iya. DKI maupun nasional. Iya. Ya, mungkin pertanyaan berikutnya barangkali filosofi kontrak perjanjian itu kan kesepakatan di antara kedua belah pihak ya, Pak. Iya. Dan kesetaraan ya. Betul. Iya. Mungkin dalam suatu perjalanan konstruksi Pak, kemudian ada sesuatu yang tidak sesuai, sebenarnya kan bisa kita rubah menjadi addendum kontrak ya Pak. Betul Pak. Tidak ada larangan merubah asal kedua belah pihak itu sepakat. Setuju Bapak ya? Betul. Ya. Sehingga nanti auditor pemeriksa itu sejauh kedua belah pihak itu sepakat sebenarnya sah kan Pak? Iya. Sah, artinya tidak melanggar gitu kan. Seperti itu. Jadi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang 1338 Pak ya, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah itu adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang membuatnya. Iya, jadi kalau Bapak melakukan perjanjian Yang bertransaksi. dia bertransaksi, Iya. itu sebagai undang-undang. Undang-undang. Dan itu yang paling tinggi. Paling tinggi. Sepanjang itu sah. Sah itu dibuat oleh kecakapan, Iya. sepakat, sesuatu hal dan halal. Bukan untuk sesuatu yang misalnya narkoba, Oh, iya. penyelundupan, perjanjian penyelundupan. Itu undang-undang bagi kita membuat. Nah, ada satu momen sebetulnya di mana suatu perjanjian yang kemudian tertuang kalau kita di kementerian itu syarat-syarat umum kontrak itu bisa dirubah dengan syarat-syarat khusus kontrak. Tapi bukan sesuatu yang menjadi kewenangan katakanlah eselon 1 Iya. sebagai penanggung jawab Iya. syarat-syarat umum atas nama Menteri Pekerjaan Umum. Jadi salah satu contoh misalkan jangka waktu kan gitu Ya, ya, Pak, ya. jangka waktu, Pak. Iya. Jangka waktu sudah ditetapkan 10 bulan. 10 bulan. Kemudian Bapak harus menyelesaikan 100% pekerjaan. Tapi ternyata pekerjaan konstruksi itu mundur dan menjadi waktunya pendek. Iya. Waktu pendek untuk mengerjakan 100% dengan waktu Bapak juga yang ikut pendek, maka dibutuhkan sumber daya.
kan gitu. Menambah sumber daya melipat. Dan itu diperkenalkan gitu. Jangka waktu tetap, tetapi kemudian komponen di dalamnya itu berubah. Apa yang harus dilakukan? Dokumen kontrak konstruksi atau jasa konsultasi konstruksi itu mengizinkan satu perubahan, Bang. Mengizinkan? Iya, satu perubahan. Perubahan kontrak namanya. Tapi perubahan kontrak itu terdiri atas juga misalkan desain, kemudian waktu, ya kan? Kemudian aspek lain lagi, spesifikasi. Tapi kalau spesifikasi harus ada izin dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Gitu. Kita bisa mengajukan satu spesifikasi jika sesuatu. Bagaimana jasa konsultasi kan gitu? Jasa konsultasi komponennya kan sumber daya manusia. Kalau kami harus mengerjakan dalam waktu yang lebih singkat, maka melipat gandakan sumber daya. Dan itu bisa dibuat dalam suatu addendum kontrak. Masalahnya adalah ada satu perasaan gamang dari pelaku jasa konstruksi, dari pengguna jasa yang kalau merubah itu khawatir bahwa itu akan berdampak kepada post audit. Itu masalah. Post audit Artinya bukan hanya kita sebetulnya yang paham, tetapi juga adalah pengguna jasanya. Seringkali kita itu terbentur saat pengguna jasa mengatakan, wah ini barangkali nggak bisa. Tapi kalau kita misalkan Inkindo punya suatu katakanlah suatu program di mana keikutsertaan lebih jauh lagi kepada para eksekutor, yang notabene adalah sebetulnya personil daripada atau anggota-anggota Inkindo. Saya kira bisa dijadikan suatu momen di mana Inkindo bisa memberikan suatu kontribusi terhadap suatu perubahan-perubahan atau sesuatu yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan jasa konsultasi konstruksi sepanjang tahun anggaran. Pertanyaannya kan sampai sejauh mana kita sudah melakukan? Saya sendiri terus terang saja sebagai individu atau sebagai anggota dari satu entitas jasa konsultansi melakukan untuk kami di kegiatan yang kami lakukan atau untuk pengguna jasa yang membutuhkan. Jadi begitu mereka punya masalah, kemudian wakil kita yang di lapangan itu kemudian memberikan pendapat kepada pengguna jasa, dan pengguna jasa kemudian dengan senang hati itu mengundang. Dan itu barangkali yang harus kita lakukan sebagai entitas itu. Kalau sudah seperti itu, Pak, advisory gitu kan. Tapi yang punya legal standing untuk memberikan pendapat hukum atau pendapat secara verbal atau pendapat secara tertulis dalam kegiatan-kegiatan tertentu dalam masalah jasa konsultasi. Baik. Berarti peran dari Inkindo ini sangat luar biasa, Pak. Luar biasa, Pak. Sangat Bapak harapkan. Malah saya tuh mimpi Pak ketemu begini, jujur ya. Mimpi bisa masuk dalam Inkindo dan kemudian memberi dorongan gitu. Dorongan supaya berperan aktif untuk mempengaruhi hukum konstruksi Indonesia. Betul. Karena dalam prakteknya juga sebenarnya untuk beberapa pekerjaan yang terutama yang besar itu memang ada ahli kontrak, ya kan ada. Tapi untuk pekerjaan yang katakanlah yang biasa APBN yang kecil itu kan tidak ada. Padahal itu kebutuhan itu kan sama harusnya buat semua. Sama. Dan itu mungkin dokumennya harus diteliti oleh ahli hukum. Tapi kalau yang kecil dokumennya tidak perlu ahli hukum, tapi sepanjang perjalanan perlu ahli hukum. Jadi disitulah mungkin peran ahli hukum kontrak. Tapi karena tidak ada dalam kontrak dalam pekerjaan itu mungkin yang harus peran asosiasi. Nah inilah sebetulnya Inkindo tuh masuk. Dalam kontrak-kontrak jasa konsultasi konstruksi, Pak, yang besar itu selalu ada ahli kontrak, hukum kontrak dan dokumen. Baik dia sebagai visiting maupun dia yang sebagai personil tenaga ahli. Namun faktanya, walaupun ada ahli hukum kontrak dan dokumen kontrak, belum dapat berfungsi secara optimal. Karena apa? Kapasitasnya perlu kita dorong untuk bisa kompeten sebagaimana kebutuhan dalam kontrak kita sebagai ahli hukum kontrak dan dokumen kontrak konstruksi. Nah ini kembali sebetulnya pemerintah melalui, kalau dulu Bapepkim, BPKSDM, sekarang Ditjen Bina Konstruksi,
sudah menyediakan sarana untuk meningkatkan kompetensi Pak. Tapi dibanding dengan anggota asosiasi profesi yang begitu banyak seluruh Indonesia, nggak mungkin bisa segera selesai. Kecuali Inkindo yang ada di daerah-daerah melakukan itu juga secara berkesinambungan, sustainable. Luar biasa itu Pak sebetulnya kerja besar kita. Karena makin lama kita sebetulnya makin gampang untuk bisa memutuskan, karena ada kekhawatiran bagi semua yang melakukan, jangan-jangan kita nanti akan jadi masalah di kemudian hari setelah ada post audit. Dan itu faktanya seperti itu. Gitu. Bahkan untuk hal yang sederhana, putus kontrak yang diakibatkan oleh penyedia jasa pekerjaan konstruksi membawa kita serta masuk ke dalam ranah-ranah hukum pidana. Ya. Padahal yang bermasalah adalah pekerja konstruksi. Dan repotnya setelah kita telisik, ada administrasi yang tidak memenuhi sesuai dengan dokumen kontrak yang kita hadapi. Itu masalah. Gitu. Ya. Misalkan surat peringatan dininya belum, ya kan gitu. Ya. Kemudian katakanlah ada undangan yang kemudian merujuk kepada langsung diberlakukan kontrak kritis. Padahal yang harus dibahas deviasi progres. Setelah terbukti salah penyedia jasa baru kontrak kritis kan gitu kan. Ya. Itu pun ada yang bersalahan di dalam berbagai pekerjaan yang besar, nominal kontraknya. Itu ada kontrak yang dinyatakan kritis, tapi kemudian ternyata bukan kesalahan penyedia jasa, kesalahan pengguna jasa. Misalnya dalam pengadaan tanah, gangguan dari masyarakat, misalnya sosial dan lain sebagainya, dan keburu kontrak kritis dan itu sudah menyebar, sehingga bisa saja pemeriksa mengatakan mengapa kontrak kritis tidak di show post meeting kan gitu. Sebagai Inkindo ya, yang mengayomi para anggota ini. Ya. Supaya tidak terjadi kejadian buruk yang terutama tim leader atau pimpinan perusahaan ini sampai terseret Pak ke ranah pidana Pak. Ya. Jadi bagaimana Inkindo bisa memproteksi agar stop, nggak akan terjadi lagi hal seperti itu gitu Pak. Gimana Pak? Ya, nah ini menarik sekali. Ya. Tadi Pak Wakil Sekretaris, Bapak kebetulan di bidang wakil sekretaris. Saya wakil sekretaris bidang hukum dan bidang hukum ya. Perlindungan anggota. Ketua saya tadi apa anggota Pak? Maaf. Perlindungan anggota. Perlindungan anggota. Ini luar biasa sekali maknanya nih Pak. Iya. Bidang hukum dan perlindungan anggota kan iya. gitu kan. Cuman untuk tahap pertama ini sebetulnya media apa yang harus kita lakukan? Saya sendiri sekarang ini melihat salah satu ada media yang sangat luar biasa yang membuat kita lebih leluasa melakukan sesuatu bahkan dalam pembinaan sekalipun, yaitu melalui Zoom ya Pak ya. Oh iya. Yang melalui Zoom. Yang paling menurut saya menurut saya banyak melakukan. Nah saat anggota kami di lapangan itu bermasalah, kita bukan Zoom Pak, bukan Zoom. Lalu bukan Zoom itu kemudian permasalahan apa yang ada, kita berikan advis. Berikut dasar hukumnya. Kan? Oh iya. Dasar hukumnya. Langkah Anda harus begini. Kalau misalkan itu katakanlah kontribusi utamanya adalah pengguna jasa, maka kita minta menyarankan kepada dia untuk menyampaikan kepada pengguna jasa. Ya. Tapi jika pengguna jasa memerlukan kehadiran kita bisa datang. Ya. Nah, barangkali cara seperti itu bisa dilakukan juga di kalangan Inkindo. Ya. Tapi mungkin untuk mereka yang akan mengalami masalah, kan gitu. Bisa saja diundang melalui satu media Zoom dan kemudian diadakan pembahasan di situ. Ya, diadakan pembahasan. Dan ini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, Pak. Ya. Sekaligus kalau yang mereka berminat itu yang belum bermasalah, tapi analoginya bisa sama, gitu kan? Ya. Dapat melakukan sesuatu yang bersamaan. Ya. Tetapi untuk sesuatu yang berkaitan dengan kontribusinya berada di pengguna jasa, sebagaimana yang pernah diceritakan Pak Purba, saya rasa Inkindo harus berperan kepada pengguna jasa bagaimana caranya sesuatu yang sebetulnya tidak dalam koridor kontrak menjadi kembali kepada koridor kontrak. Oh, kembali bentuknya. Kembali ke koridor kontrak. Karena kalau di kita kementerian Pak mau dia tuh ABC, ya kan air terus mau kata cipta karya kan ABC, Bina Marga dan sebagainya. Sama itunya Kementerian PU Pak. Ya. Jadi mestinya perlakuannya itu harus sama.
Ya. Jika kemudian misalkan di dalam aspek keciptakaryaan dengan kebinakaan berbeda, mestinya sama. Tidak mungkin dua-duanya itu benar. Ya gitu. Ya. Pasti ada yang salah. Yang salah ini yang harusnya kita ketuk kembali kepada koridor. Bukan untuk mencari yang salah, Pak. Untuk kita duduk melaksanakan sesuatu patuh kepada peraturan perundang-undangan. Iya. Saya rasa itu. Oh ya, baik Pak. Mereka juga good government, Pak, begitu. Ya. Peraturan. Baik Pak. Ya. Seringkali di lapangan itu terjadi dispute Pak. Ya. Seringkali terjadi suatu perbedaan antara dokumen satu dengan dokumen yang lain gitu. Jadi perlu hierarki Bapak ya. Ya. Hierarki kontrak seperti apa Pak? Jadi apakah perlu harus dituangkan di dalam dokumen kontrak Pak supaya clear itu Pak? Bahwa hierarki tertinggi adalah ini setelah Ya. ini. Misalnya terjadi suatu perbedaan antara gambar dengan spek RKS itu kira-kira Ya, ini. harus ditetapkan Pak. Oh, ini udah detail ini, Pak. Oh, lebih detail ya. Ini bagus sekali udah detail, Pak. Iya. Jadi begini, PP mengenai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang sekarang tuh PP 22 2020 ya, Iya. mohon koreksi kalau salah. Itu di pasal saya 74 kalau tidak salah, itu mengatur bagaimana sebetulnya kontrak kerja konstruksi itu diatur urutannya. Urutannya. Ya. Oh, ya. Tadi kalau disebut kontrak, sebetulnya kontrak itu artinya adalah keseluruhan dokumen Yang melekat. yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa untuk penyelenggaraan jasa konstruksi. Jasa konstruksi, Semua jasa dokumen. pekerjaan konstruksi Iya. maupun konsultansi konstruksi. Oh, gitu ya Pak. Ya. Hierarki itu sudah ditetapkan di dalam pasal selanjutnya bahwa isi kontrak itu paling tidak Paling tidak, ya. ada surat perjanjian, Ya. kan, ada ketentuan khusus, ada syarat-syarat adendum surat Ya. perjanjian. Kemudian kalau diurut secara hierarki barangkali adendum surat perjanjian, Adendum, Ya. surat perjanjian, ya, penawaran, ketentuan khusus, ketentuan umum, ketentuan umum, spesifikasi khusus, spesifikasi umum, laporan hasil pengadaan dan berita acara yang timbul selama kontrak. ya, itu hierarkinya. Ya, misalnya contoh BUMN menggunakan hierarki seperti apa, kita Kementerian PU seperti apa, FIDIK juga seperti apa. Oh, beda-beda. Dalam FIDIK itu jika ada ambiguitas perbedaan, maka engineer itu akan melakukan verifikasi, menentukan Ya. ya tindakan. Tapi kalau di BUMN itu jika ada ambiguitas antara dokumen, maka yang diambil hierarki yang tertinggi. Tertinggi. Begitu juga di Ya. Kementerian PU. Dan itu ada di dalam surat perjanjian, Pak. Dimasukkan ya. Dimasukkan Nah, dalam itu surat Pak. perjanjian. perjanjian. Gitu. Harus dicantumkan dalam Ya. suatu kontrak. Gimana? Tetapi- Lapangan seperti itu Ya. Pak. Bagi kita yang pernah menghadapi proyek besar di jasa konstruksi Ya. badan usaha jalan tol, Bapak silahkan lihat. Berbeda, Pak. Oh, beda. Karena pemahaman tentang hukum kontrak belum sepenuhnya tepat. Kemudian perubahan itu dilakukan tidak mengikuti kaidah yang diatur oleh Undang-Undang Jasa Konstruksi maupun peraturan pelaksanaannya. Ya. Dan kita beruntung, Pak, di Kementerian PU itu sudah jelas urutannya. Hanya kita yang belum paham bagaimana cara menggunakannya. Oh, Misalnya contoh begini, kita ada dalam penawaran menyebutkan beton FC 30 30 ya. G. Tapi ternyata sebetulnya di dalam spek itu beton itu bukan FC 30 misalkan, Iya. FC 40 Iya. ternyata. Salah kan gambarnya, Pak ya? Iya. Iya, Tapi DKH-nya, harga satuan yang kita tawar, Iya. FC 30. itu FC 30. Yang mengikat yang mana? Ya, ada sebelumnya azas, Pak. Azas. Azasnya itu adalah azas posteriori, azas superioritas. Superioritas Ya. ya. Nah, kemudian azas ini kita gunakan, Pak. Misalnya contoh, superior itu spek itu superior sebetulnya, Pak. Apapun yang dikatakan dalam spek itu wajib diikuti. Kan gitu ya, Pak? Iya, Ya? betul. Karena seorang perencana itu biasanya kemudian mengambil sesuatu yang diterapkan dalam spek menjadikan perencanaan mereka. Ada kemungkinan dia salah menetapkan notasi dalam general note atau dalam gambar Gambar. yang kemudian diambil alih dalam
DKH, Iya. daftar kuantitas dan harga, PQ ya. menjadi salah. Salah ya. Tetapi dengan azas yang tadi, Ya. superior superiornya itu di penawaran ya Pak Iya. ya. Kalau ini adalah spesialis itu, Oh, spesialis dari di dalam spek itu dia tidak boleh dirubah kecuali ada spesifikasi khusus yang berubah yang bisa dipertanggungjawabkan setelah mendapat persetujuan dari entitas tertentu dan Iya. spek itu harus melalui dirjen Pak. Oh, ya. Melalui dirjen. Tidak boleh Iya. dibuka sembarangan. Sehingga nanti misalkan ada sesuatu perubahan itu dilihat sebetulnya mana yang lebih hierarkinya lebih tinggi. Tapi, Pak Andono, kira-kira bagaimana kiat-kiat Bapak untuk menyadarkan hukum kontrak ini kepada ya para teman-teman kami, Pak, sahabat-sahabat kami yang penyedia jasa sekaligus anggota Inkindo. Monggo Pak, silakan. Ya. Baik, ada satu penyakit yang umum ini Pak. Iya. Di dalam kita memahami hukum kontrak itu akan menjadi perhatian saat seseorang memiliki masalah. Ya, Kan gitu ya. Iya. Baru dibaca. Iya. Tetapi jarang sekali yang kemudian itu menjadi agenda penting Iya. yang secara berkesinambungan, sustainable gitu kan, yang kemudian dijadikan pokok sebagaimana juga kita menganalisis Iya. syarat-syarat pekerjaan konstruksi Iya. yang teknis lainnya. Kan itu sebetulnya. Iya. Dan ini umum Pak dimanapun juga. Apakah lagi gitu kan? Jadi tidak perlu dijawab kan Iya. untuk kalangan manajemen. Iya. Tapi andai kata saja misalkan kita ini di jasa konstruksi, baik pekerjaan konstruksi maupun konsultansi hukum kontraknya, Iya. kemudian menjadi agenda utama sebagai menu sebetulnya, sebagai menu itu Pak, Iya. utama kita pembinaan kompetensi di Inkindo Iya. dan tidak hanya menyerahkan kepada pemerintah Iya. untuk melakukan pembinaan. Iya. Saya kira ini suatu hajat yang luar biasa. Oh, baik. Saya rasa itu. Iya. Untuk entitas kita saja yang kecil, di mana ada konsultan-konsultan yang sangat peduli sebelum memberangkatkan melakukan briefing yang berkaitan dengan kaidah-kaidah kontrak saja, Iya. itu sudah sangat luar biasa, Pak. Dan itu ada beberapa konsultan yang saya lihat sudah mulai kegiatan itu. Nah, kalau saya melihat Inkido sebagai suatu payung gitu kan, Iya. organisasi profesi, saya kira di mana kita berharap banyak bahwa Inkido itu melakukan suatu pembinaan. Saya adalah bagian daripada Inkido, kan Inkido. gitu ya. Iya. Baik. Yang kemudian juga merasa bahwa ini satu entitas yang harus menjadi bagian yang kalau saya punya kompetensi untuk berkontribusi. Saya rasa itu. Bagaimana caranya, saya kira karena masalah hukum kontrak ini bisa terjadi kapan saja, berulang-ulang Pak. Iya. Bahkan tidak jarang pengguna jasa itu mengatakan, kok ya temuannya itu saja dari dulu Iya. kan gitu kan. Karena pelakunya berbeda Pak. Iya. Ya kan, pelakunya berbeda, tidak paham tentang sesuatu hal yang telah terjadi kan gitu kan, yang Iya. pernah terjadi tahun sebelumnya, Iya. kemudian terulang lagi seperti itu. Iya. Artinya memang pekerjaan kita sebetulnya adalah harus secara berkesinambungan. Bagaimana caranya sekarang saya kira banyak media yang begitu banyak dan kita bisa sharing di berbagai pakar. Mungkin kalau saya sendiri sebetulnya praktisi ya Pak ya, Iya. nggak bisa dibilang pakar, walaupun kalau soal tua sih ya memang tua gitu. Iya. Tapi nggak bisa dibilang pakar, tapi selalu saja memiliki jawaban untuk penyelesaian atau solusi. Saya rasa itu. Iya. Baik. Memang kita di Inkindo Pak Mangiring ya harus tidak henti-hentinya menyadarkan atau bergaung gitu bahwa pentingnya sadar hukum kontra Pak. Karena resikonya sangat tinggi gitu. Jadi baik dari sisi ya ini filosofinya kan seringkali yang kita sampaikan Pak, pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Iya, betul. Ya. Setuju, saya setuju. Setuju ya Pak, Pak Mangiring ya. Jadi bagaimana kita memberikan bekal kepada para penyedia jasa yang tergabung dalam anggota Inkido ini agar ya sesungguhnya kontrak yang Anda tanda-tangani itu harus bedah, harus dibahas apa risk yang akan terjadi, bagaimana memenuhi isi kontrak, bagaimana caranya supaya tidak terjadi one prestasi kan gitu Pak ya.
tadi saya sering berbicara dengan BPK, Pak. Iya. Sebenarnya saya sederhana ya Pak Agus, dia bilang itu. Yang saya periksa itu hanya kontrak, isi kontrak dan adendum kontrak, tidak aneh-aneh saya. Jika ada sesuatu yang berubah di tengah perjalanan, ya nyatakan dalam adendum kontrak. Iya. Karena berkontrak itu antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Betul. Saya kan hanya pemeriksa. Nah, seringkali peluang-peluang ini jarang kita manfaatkan, Pak. Iya. Jadi misalkan tenaga ahli ya, itu tidak rigid, Pak, bahwa tenaga ahli ini harus dimobilisasi. Kalau memang belum perlu ya digeser, diganti yang diperlukan. Nah itu terjadi namanya CCO penugasan gitu, Pak, tenaga ahli seperti itu tuh yang menurut beliau ya tidak apa-apa karena tidak rigid sekali, bisa diubah. Sepanjang dukungan administrasinya memenuhi ya Pak ya. Sepanjang Iya, dukungan administrasi memenuhi ya, iya, Pak. iya. Oh ya. Jadi ada sesuatu Gimana yang Bapak berubah. ya? Misalnya begini, ada sesuatu yang saya anggap bahwa Iya. manning schedule yang diterapkan dalam kontrak kita tidak sesuai, kan gitu. Iya. Seorang yang harusnya dimobilisasi bulan ke-5 tapi sudah harus diperintahkan mobilisasi bulan Iya. ke-2. Kita bisa menyampaikan kan, Iya. bahwa belum perlu dimobilisasi Iya. karena misalkan kebutuhannya itu adanya di bulan ke-5. Belum diperlukan. Belum diperlukan. Maka kemudian dilakukan perubahan, pergeseran Iya. ini sepanjang manningnya itu masih memenuhi, tidak Iya. melampaui lah katakan. Iya. Kecuali kalau memang secara jumlah sudah mengharuskan, Iya. karena kalaupun ditunda akan melebihi. Iya, betul. Kan gitu. Saya kira itu. Iya. Jadi banyak perubahan-perubahan itu yang sebetulnya tidak memenuhi unsur-unsur tertib administratif. Oh Banyak. ya, betul. Banyak sekali itu. Iya, betul. Gitu. Ya. Jadi dalam kontrak sendiri sebetulnya kalau di kontrak konstruksi saya tidak baca di kontrak jasa Konsultan. syarat-syarat umum kontrak Ya. konsultan. Ya. Tapi di kontrak konstruksi sendiri peringatan dini sebuah statement yang mengharuskan penyedia jasa melakukan tindakan, ya kan, peringatan Ya. dini melalui surat kepada pengguna jasa Ya. untuk memperingatkan bahwa akan ada perubahan waktu, Ya. mengenai masalah mutu dan lain sebagainya, atau Yeah. nilai kontrak dan lain Yeah. sebagainya. Itu harus ada surat awal kan gitu Yeah. kan, diatur sebetulnya. Ya. Tapi saat ada perubahan, ada satu tuntutan kompensasi, surat itu tidak ada. Padahal Nah. kompensasinya dipenuhi. Hmm. Salah satu sederhana Pak, itu di ujung pada peringatan dini itu pada kompensasi disebut dinyatakan gagal ya kan, untuk diberi kompensasi Ya. jika tidak memenuhi unsur pasal sekian di peringatan dini kan gitu. Iya. Jadi betapa sebetulnya kontrak itu sangat komprehensif. Betul. Artinya seseorang Komprehensif. yang berkecimpung dalam bidang jasa konstruksi, Ya. walaupun dia konsultan, harus memahami kontrak pekerjaan konstruksi dengan Ya. baik selaku tangan kanan pengguna jasa. Iya. Kan itu. Betul. Jadi saya sendiri ada kalanya berseberangan dengan pengguna jasa dalam hal-hal tertentu untuk pelaksanaan tata kelola kegiatan konstruksi. Iya. Namun kalau kita bisa memberikan penjelasan dampak dan akibat Nah, jika kita tidak penuhi, iya. ya kan, beliau-beliau ini akan paham. Paham. Karena seringkali juga kita berhadapan dengan dinamika yang begitu luar biasa di Kementerian Pekerjaan Umum. Ada PPK yang baru terjun, kita tidak pungkiri, dan kita menjadi pendamping mereka Iya. untuk dapat melaksanakan tata kelola kegiatan konstruksi dengan baik. Dan saya sendiri tidak pernah mengalami hambatan dengan beliau-beliau yang masih muda, sepanjang kita itu menempatkan posisi beliau sebagai pengguna, dan setua ataupun sesenior apapun kita tetap sebagai penyedia jasa, sebagai tangan kanan beliau-beliau di sana. Saya rasa itu. Iya. Dan itu suatu trik yang luar biasa, Pak. Iya. Dan dan ini yang sebetulnya kita harus tumbuh kembangkan di profesionalisme kita, Iya. para konsultan ya Pak ya, yang mereka kemudian bisa menjadi tangan kanan dari pengguna jasa seutuhnya. Iya. Gitu. Bahkan mereka akan merasa punya partner Pak ya kalau seperti itu. Iya. Luar biasa itu. Iya. Saya rasa Iya. itu. Sebenarnya tadi ya saya simpulkan kontrak itu harusnya tidak rigid, Pak, isinya. Bisa komprehensif dan fleksibel, ya. Jadi namanya balancing budget CCO itu tidak hanya terjadi di dunia
kontraktor, kita pun bisa. Bisa. Jadi misalkan pergantian personel sejauh kedua pihak sepakat, ya kita ganti. Kemudian mobilisasi personel yang nggak perlu, kemudian diganti ini, dengan yang perlu. digeser dulu, ya manning schedule-nya sesuai kebutuhan itu sah Pak. Tapi BPK selalu mengatakan, tolong tuangkan itu di dalam addendum kontrak. Kan tadi kan disebut bahwa hierarki yang paling atas addendum kontrak. Iya. Nah, itu. Tapi ada yang berpendapat Pak, karena addendum paling atas, tiba-tiba mengatakan apa yang ada dalam isi addendum mengalahkan bawahnya. Padahal tidak seperti itu. Misalnya, addendum tersebut memuat perubahan tentang, misalnya kan, tentang katakanlah gambar, ya kan? Bukan karena gambar itu dalam addendum di atas, lalu dia mengalahkan spesifikasi, tidak. Tetapi gambar ini azasnya posteriori menggantikan gambar yang sebelumnya. Jadi dia diletakkan di dalam hierarki keberapa? Setelah spesifikasi baru gambar. Maka gambar yang baru tersebut menggantikan gambar yang lama di bawah spesifikasi. Bukan berarti gambarnya mengalahkan spesifikasi umum. Gitu. Bukan. Nah, itu. Jadi addendum itu adalah posteriori, sesuatu yang muncul kemudian menyampingkan sesuatu yang sebelumnya dalam konteks yang sama. Itu. Jadi saya kira itu. Padahal hierarki dokumen itu untuk desain and build beda. Untuk pekerjaan konstruksi saja, lamsam dengan harga satuan beda. Lamsam itu gambar di atas. Jadi saya akan membuat sesuatu bentuknya seperti ini, ya kan? Itu seperti ini. Itu dasarnya ada keluaran, bukan ingat output base. Output base. Jadi keluaran. Jadi kalau tidak bisa menyebutkan kuantitatif, kuantitas yang misalkan meter kubik, tapi bisa misalkan bore pile 1 titik. Misalkan ada di 9 titik di dalam satu pil, katakanlah 9 titik, disebut titik bukan panjang. Nah, banyak penyusun dokumen yang kemudian harganya lamsam, tetapi kemudian menyatakan meter panjang. Akhirnya pemeriksa itu betul memeriksanya berdasarkan kuantitas. Jadi penempatan dokumen yang seharusnya kita pahami, yang sudah cukup komplit di Kementerian kita PU, apalagi di Badan Usaha Jalan Tol. Nanti kalau Bapak berkesempatan hadir di sana, luar biasa tantangannya saya rasa, gitu kan. Tapi ya kalau di konsultan saya kira alhamdulillah konsultan itu kan tergolong baik, nggak pernah claim dispute gitu kan. Iya gitu. Tapi akhirnya menerima apa yang adanya. Tapi ini menjadi kesetaraan, azas-azasnya yang tidak terpenuhi kan gitu. Dan seringkali justru kita merasa dirugikan. Kan? Tapi apa yang harus kita buat? Dan itu kan itu kepada internal dan juga kepada eksternal ini Pak. PR kita kan itu ya Pak. Kepada internal bagaimana? Apa bantuan kita kepada Bapak yang sedang mengalami masalah? Media apa yang digunakan? Kapan waktunya? Apakah kita punya kegiatan semacam itu Inkindo kita ini? DKI misalkan untuk teman-teman kita yang memang di DKI yang punya permasalahan. Kan itu saya kira luar biasa. Kalau itu bisa tampil, saya rasa berdasarkan pengalaman saya yang kemudian telah mendampingi kegiatan-kegiatan bahkan yang begitu besar, Pak, ini pasti akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Betul. Luar biasa, Pak, itu kalau bisa dilakukan. Bukan karena saya di bidang hukum, Pak. Luar biasa, Bapak. Mas saya juga berharap Inkindo itu juga tidak hanya given menerima dari pengguna jasa, tapi juga memberikan saran, pendapat. Tadi misalkan kontrak lansam jasa konsultan itu versi Inkindo ini, kontrak design and build versi Inkindo ini, gitu. Jadi memberikan masukan bahwa kalau kita dipaksakan given, akibatnya kan tadi Pak, kesetaraan ini hilang ya. Salah satu terjebak atau keberatan kan, tidak bisa melakukan seperti itu. Seperti yang mudah-mudahan Pak nanti kita sampaikan pada pimpinan agar Inkindo bisa
memiliki kompetensi tentang itu, lalu kita memberikan banyak masukan ya Pak. Betul, Ya. betul, ya. Selama ini kita given Pak dari KPP, udah suka nggak suka ya dimakan aja. Iya, Nah tuh tangan. Pak, gimana itu? Iya, betul. Maksudnya kita melawan tuh Pak, bahwa yang benar begini. Jadi jika ada sesuatu yang ketidaksesuaian, Tidak sesuai ya. walaupun kalau yang di parlemen itu standar, Ya. tetapi ada yang perlu misalkan dikembangkan lebih jauh. Seperti yang saya contoh, dalam bahasa hukum tidak secepat-cepatnya itu sulit, Pak. Oh, bahasanya Ya, jadi- subjektif. Ya, Ya. sulit secepat-cepatnya bagi penyedia, secepat-cepatnya bagi pengguna, sangat-sangat abu-abu. Kan? Tidak terukur. Jadi sesuatu yang tidak jelas, Iya. ambiguitas, bisa kemudian ditetapkan. Oh, Iya. ini kurang jelas, Pak. Iya, Yang disebut secepatnya berapa hari? iya, Kan begitu kira-kira. iya. Jadi hal-hal seperti itu barangkali. Tetapi aspek sadar hukum ini yang paling saya rasakan adalah mencegah terjadinya disput, mencegah, Mencegah bukan terjadi. menyelesaikan. Ya, mencegah terjadinya dispute. Iya, Ya, iya. betul. Karena kita sudah berperan aktif sebagai Iya. penengah. Penengah ya. Ya, oh ini bunyi kontrak seperti ini, persepsi ini begini, persepsi ini begini, kaidahnya seperti apa, ya kan hukum kontrak, kemudian dasar-dasar hukum lainnya kan gitu. Jangan sampai multi tafsir ya, Pak. Ya gitu kan. Iya. Dan kemudian jurisprudensi gitu kan, Mhm. bisa saja kan gitu kan, dan kemudian bisa dijadikan putusan yang sepakat kan gitu. Semua harus disepakati ya, Pak. Betul, Pak. Sepakat oh begini dinyatakan dalam Oh dokumen. iya. Sehingga ini berkaitan dengan manajemen mutu juga selalu menekankan bahwa bukti kerja Anda apa, dokumennya apa. Dokumennya Kan gitu. apa ya? Yang diperiksa oleh pemeriksa gitu. Ya. Dokumen. Audit, ya. 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 Dokumennya apa. Hmm. Tapi tahapan itu juga harus inti. Nah, kejelian ini yang sebetulnya harus selalu diasah oleh kita sekalian, Ya. para konsultan yang profesional. Ya. Saya rasa itu. Baik. Itu wow, luar biasa sekali. Pak. Ya. Iya. Nanti mungkin kita bisa juga menerbitkan tadi hierarki tadi, Pak. Kalau jenis kontraknya berbeda, hierarkinya berbeda tadi, Pak. Beda, ya. Jadi kalau kontrak lansam itu hierarkinya berbeda. Betul. Hierarki time base itu berbeda, Betul, desain betul. and build berbeda, Beda, ya. desain build berbeda hierarkinya. Iya, iya. Saya rasa itu. Harus dikasih panduan, Iya. ya Pak. Betul. Dan itu sebetulnya Supaya menghilangkan dispute. betul Ya. sudah ada di ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri PUPR. Oh sudah ada ya. Sudah ada. Hmm. Kita yang harus memahami Iya. sebetulnya dan mensosialisasikan terus menerus. Oh ya, Itu Iya. terus menerus. ya, ya. Jadi saya kira Ah, ya, ya. ya, mungkin ke depan barangkali. Ke depan ya Pak. Kita PR besar kita Pak. Ya, Bukan berarti harus setiap saat. Dalam waktu dekat harus segera. Saya rasa. ya. Baik. Ya. Kalau hierarki tadi memang sering terjadi di pelaksanaan konstruksi ya Pak. Ya, Berbeda-beda ya Pak. Mang Iya Iring? berbeda. Iya. Tapi ini juga kita ini kenapa tidak mempersiapkan itu karena ketidaktahuan kita juga. Oh ketidaktahuan ya. Ya, jadi kita terima apa adanya itu tadi. Iya, kontrak given itu. tadi Jadi, ya. given itu tadi. Seolah-olah memang apa yang diberikan itu udah kita harus tanda tangan. Paksa rela. Iya, Ya, nah terus nah saya nggak tahu nih mungkin Pak Andon bisa melihat pengalaman apa nih yang jadi karena mungkin ya ketidaktahuan itu sehingga kita tanda tangan sehingga menjadi masalah hukum. Ya kan banyak nih teman-teman kita nih yang jadi Ya. masalah hukum. Sebetulnya Bina Marga ya Pak ya. Ini Bina Marga saya kembali. Iya. Saya tidak bicara Cipta karya ya dan cipta karya atau lain. Sudah mengeluarkan lengkap yang namanya administrasi pelaksanaan kontrak, Oh. baik jasa konsultasi maupun konstruksi. Hmm. Dari mulai pengadaan Hmm. hingga penyerahan akhir Akhir. maupun pemeliharaan. Pemeliharaan. SOP-nya lengkap Pak. Jumlahnya luar biasa. Hmm. Bahkan sekarang sudah diperbaharui di tahun 2022. Beberapa saya sudah baca. Pada saat kita mau menandatangani kontrak itu ada namanya rapat prakontrak. Oh iya. pre-award meeting ini. Bukan. Itu rapat pra penunjukan. Iya. Rapat penunjukan. Award itu kan untuk menetapkan. Iya. Ini sudah ditetapkan. Oh, Sudah ditetapkan sebagai pemenang dan dia kontrak. Di situ disebutkan bahwa semua dokumen rancangan kontrak itu dikirimkan sebelumnya. beberapa hari sebelumnya, ditetapkan dalam SOP
untuk kemudian dipelajari dan kemudian disepakati pada saat mau menandatangani. Jika ada sesuatu yang masih dispute, ya itu bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan di situ. Jangan buru-buru tanda tangan. Pertanyaan besar saya adalah, apakah setiap mereka yang mengikat kontrak melakukan itu? Big question mark, tanda tanya besar. Nah, tuh ya. Kan itu sebetulnya. Dream Artinya on. kan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan dari mulai undang-undang sampai petunjuk pelaksana dan instruksi kerja. Kan gitu. Iya. Ya Pak ya. Kalau kita patuh Pak, langkah-langkahnya itu sudah terbayang, harus begini, ngirim kapan, kemudian diperiksa, bahkan ditanda tangan kan tiap lembar kan gitu ya Pak ya. Untuk dijadikan dasar bahwa semua pihak sepakat. Tetapi saya juga melihat bahwa begitu banyak SOP yang harusnya melekat dalam badan kita masih berupa tulisan yang kemudian belum dipahami dengan baik, dan ini menjadi kerja besar Inkindo untuk senantiasa mengupdate yang ada di Kementerian PUPR untuk kemudian disampaikan, ditekankan agar supaya diaplikasikan dengan baik. Saya rasa itu. Ya, diupdate. Iya. Terus diaplikasikan gitu ya. Apalagi Bapak kan begitu ada yang tanya, Pak saya begini, Bapak sudah siap karena updating kan. Ini begini. Kan bantuan juga kan. Iya, betul. Jadi bantuan hukum bukan setelah kejadian, tapi sebelum prepare ya Pak. Iya. Pencegahan itu lebih baik. Kalau kita sudah masuk kepada ranah dispute, atau macam-macam, kita habis energi. Energi kita tuh habis. Iya. Gitu. Tapi kalau sebelum pencerahan jadinya tuh. Iya. Dan setuju ya Pak? Iya. Purbaya. Iya. Jadi pencerahan, ini harus begini. Wah, kita lain Pak. Ketimbang kalau kita misalkan jadi masalah, kemudian kita ini harus cari jalannya, ini dokumennya ini belum ada, harus seperti apa. Ini masalah besar. Gitu. Dan saya selalu kalau dalam pendampingan itu selalu saya mengatakan, jika ini tidak dilakukan, konsekuensinya ini. Jika Bapak sudah siap dengan konsekuensi, monggo. Karena rekomendasi itu bukan harus diambil dan dilakukan. Terserah pilihan kan. Biasa itu. Dengan berbagai konsekuensinya, jika A, konsekuensinya ini, jika B, gitu. Tapi saya juga merasa bahwa memang betapa teman-teman ini yang mereka tidak punya waktu yang selalu manning schedule-nya itu selalu nyambung ya Pak ya. Iya, betul. Mungkin tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pembekalan, pencerahan, peningkatan kompetensi dalam aspek hukum kontrak yang sebetulnya harusnya menjadi bagian yang melekat dengan aspek teknis yang dijalankan di pelaksanaan pekerjaan konstruksi maupun konsultasi. Jadi sebenarnya hukum kontrak itu, keahlian itu, apakah itu harus memang ada di dalam setiap kontrak atau itu jadi di luar, misalnya katakanlah dari manajemen? Di dalam kontrak sendiri sudah menyangkut hukum kontrak itu Pak. Iya, tapi kan tidak ada keahlian itu Pak dalam. Iya. Dengan mempelajari saja sebetulnya, mempelajari dokumen kontrak, seseorang akan secara tidak sadar telah belajar hukum kontrak. Namun kalau ada pencerahan itu ada guidance yang mengarahkan lebih terarah lagi. Iya. Lebih terarah lagi. Ketimbang kita itu mengartikan sendiri. Ini misalkan contoh hierarki. Iya. Saya sendiri kalau misalnya membaca satu kontrak, perjanjian kita. Iya. Karena tidak pernah disebut sebagai kontrak. Kontrak itu adalah keseluruhan dokumen. Keseluruhan dari A sampai Z ini. Dari kalau nggak salah sampai I atau sampai H, ya I kalau nggak salah. Sampai 9 gitu kan. Itu semua keseluruhan kontrak. Tapi ada satu entitas yang menyebut kontrak itu di nomor 2. Adendum lalu kontrak. Pada saat di meja hijau, yang diakui itu hanya kontrak Pak. Kontrak, karena bunyinya itu kontrak Pak. Bapak lihat nanti di dokumen, berbagai dokumen yang tersebar, itu harusnya menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pelaksanaan, kontrak itu terdiri atas satu, misalkan surat perjanjian. Iya, surat perjanjian. Surat perjanjian isinya sederhana, hanya 5. Iya. Tetapi di pasal lain menyebutkan 16 aspek itu harus masuk di dalam kontrak. Iya. Nah, kalau orang yang sudah menyebut surat perjanjian kontrak, maka semua isi yang 16 itu masuk. Iya. Akhirnya kontrak
perjanjian itu tebal. Ya. Harusnya perjanjian itu sederhana. Ya. Hanya menyebut para pihak, nilai kontrak, waktu pelaksanaan, Ya. kita tugas tanggung jawab secara itu, masalah dokumen kan, Ya. gitu kan gitu. Hanya beberapa dan urutan keberlakuan dokumen di dalam beberapa peraturan, tapi di kita sudah menyebut urutan hierarki dokumennya. Betapa penting hierarki dokumennya kan. Tapi ada juga Pak yang nggak sesuai urutan hierarkinya. Ada CCO itu masuk, padahal CCO itu adalah media kan gitu kan, Ya. perantara untuk menjadi adendum bisa. Ya. Ya, medianya ya. Medianya. Sebelum adendum. Sebenarnya begitu Ya. adendum jadi CCO itu nggak berlaku, Iya. tapi tetap ada di hierarki atas, dipegang itu Pak. Oh. Itu jadi masalah. Ya. Jadi betapa pentingnya hierarki, karena itu teori Stephen Baum teori gitu kan, teori hierarki, bagaimana sebetulnya azas 3 kan, posteriori, spesialis, superior kan gitu kan. Ya. Nah itu yang masuk sebetulnya secara tidak langsung. Ya. Dan itu kalau kita pahami Pak, luar biasa, saya kira kita bisa selamat dari aspek-aspek yang menyebabkan kita itu konsekuensinya adalah Hukum. Ya. Wah, berat itu. dispute, kerugian, Pak. Wah. Tidak jarang penyedia jasa, kita jasa konsultasi harus mengembalikan uang. Wah, Tidak Oh. jarang. Iya. udah banyak. Sudah untungnya nggak seberapa ya Pak. Betul. Kemarin itu Masih harus mengembalikan banyak uang. Pak di jasa, saya sudah pernah cerita ke Iya. Pak Mangiring, pemeriksaan BPK semuanya tuh nggak tanggung-tanggung Pak. 20% dari nilai kontrak. Iya. Ada sampai 30. Ada. Waduh, nangis lah saya. Iya. Untung kita berapa? Iya. Diperiksa sampai temuannya di atas 20 udah berat tuh Pak. Di Iya. atas 10 aja udah berat Pak. Iya, jadi betapa sebetulnya setiap langkah yang berkaitan dengan Iya. kontrak jasa konstruksi atau kontrak kerja konstruksi, baik pekerjaan konstruksi maupun jasa konsultasi, kita memang perlu cermat. Gitu. Perlu cermat. Hati-hati. Iya. Gitu. Dan ya alhamdulillah saya menjadi bagian, setiap kalau ada kontrak saya teliti. Kalau misalkan tidak akan merugikan kita, walaupun bersalah kan, karena ada kalanya bisa dilakukan perubahan, ada kalanya tidak bisa. Kan kita bisa, ada pengguna jasa yang begitu. Mau silakan, tidak mau oke. Tapi pengguna jasa bukan di kementerian, bukan di swasta misalkan kan gitu. Tapi kalau saya lihat tidak akan membahayakan posisi kita sebagai penyedia jasa, oke. Contohnya apa itu Pak? Kalau yang tidak membahayakan Ya, maksudnya? ada beberapa hierarki dokumen saja tidak sesuai, tapi bagi kita tidak akan komplain. Tapi kalau itu pekerjaan konstruksi yang saya siapkan itu tidak sesuai, baru saya sampaikan kepada pengguna jasa, lakukan tindakan Iya. untuk menyesuaikan dengan hukum kontrak. Saya rasa itu. Oh iya. Oke, Pak. Baik Pak Mangiring, Pak Iya. Nono, barangkali ini kami beri kesempatan pada Bapak untuk memberikan closing statement. Kira-kira Ya, monggo. saya kira kehidupan, siap segi kehidupan, Ya. rupanya memang beririsan dengan hukum. Beririsan dengan Beririsan hukum. dengan hukum. Iya. Mau kita sebagai pribadi, Iya. kita sebagai institusi, Iya. dan kita sebagai insan di jasa konstruksi. Iya. Maka dari itu saya kira tidak ada salahnya dan sangat kita anjurkan bahwa setiap insan jasa konstruksi memahami kaidah hukum kontrak konstruksi, apalagi sampai filosofi kontrak konstruksinya, itu akan sangat luar biasa. Dan kita akan menjadi tenaga ahli atau insan jasa konstruksi yang profesional. Saya Yang rasa. profesional ya. Ya. Iya. Udah kata kunci itu, Pak. Baik, terima kasih Iya. Pak Andono atas Terima kasih kembali, Pak. Iya. Ya. apa itu pencerahannya. Terima kasih atas menularkan banyak pengalaman ya. Bapak sebagai praktisi konstruksi juga praktisi hukum. Ya. Saya sendiri sebetulnya mendapat banyak pencerahan dari obrolan dengan Bapak ini. Betul. Iya. Banyak pencerahan. Iya. Jadi saya tetap bertambah gitu. Ya, memang waktu sedikit ini kurang rasanya. Iya. Pada hukum konstruksi itu luar biasa
momen lain saya kira kalau di dalam hal yang di luar dari podcast yang sifatnya pelatihan pencerahan akan detail. Nah, tuh. Ya, Ya, kami sampaikan Ya. kepada pimpinan Inkindo DKI, memang saya juga sama dengan Bapak. Ya. Tidak cukup hanya di via podcast ini, Pak. Jadi makalahnya beliau itu setebel ini loh. Itu detail dan praktis sudah. Jadi rasanya sayang kalau nggak dimanfaatkan ilmu beliau, pengalaman beliau dalam suatu, apakah itu webinar, apakah itu dalam bentuk pelatihan ya Pak. Iya. Iya. Sehingga goal kita adalah jangan sampai anggota Inkindo itu menjadi korban lebih banyak gitu. Karena tadi ketidaktahuan. Iya. ketidaktahuan. Saya tetap fotonya sama Pak. Iya. Pencegahan itu lebih baik daripada Ya, betul. pengobatan ya Pak. Ya. Saya kira saya tutup acara ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Terima kasih banyak pada Bapak. Aldono. Iya. Jangan Terima kapok kasih. Pak. Oh, untuk hal yang seperti ini saya kira Oh iya, anytime anytime kita ya. welcome. Terima kasih pada Pak Mangiring menemani saya. Terima kasih kepada teman-teman sekretariat Inkindo. Kami tutup Pak ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.